beberapa bulan kita berjalan roti canai ini hampir tutup sih. Nah karena daun kita kan tidak ada yang kenalnya gitu. Bulannya karena keluarga di Malaysia. Saya orang dari Malaysia. Menu andalan kita roti john sama tisu piramid. Malah lebih senang kita kalau kuliner di Tanjung Selor ini lebih banyak ya. Nama saya Muhammad Khairul Azman Nizam Mikail. Masih dari 2020 kemarin. Tapi itu pun masih roti canai aja sih. Karena itu sempulannya karena keluarga di Malaysia. Saya orang dari Malaysia sampai datang di sini. Saya datang sendiri di sini, keluarga di Malaysia. Makanya saya namakan warung ini kedai keluarga Malaysia. Menu-menunya kemarin saya bekas kerja di restoran Sedap Corner. Kebetulan kemarin kan. Jadi cita rasa dengan dia punya menu saya ambil gitu. Resep di sini kita ambil di sana. Aduh, itu pun cukup lama sih. Dia punya proses buat orang tahu. Karena ini pun kita munculnya dari Instagram, proses dari online ya kan. Kenalkan kita punya produk sendiri. Karena kalau orang pun ibaratkan roti canai di sini, orang taunya sini roti Mariam ya kan. Jadi karena roti canai kita ini beda, orang kadang nggak tahu ini roti apa. Jadi terkenalnya kita tuh dapatnya sama teman-teman nyampaikan ke teman begitu. Jadi orang tahu namanya roti john. Orang awalnya nggak tahu roti john. Nanti sekali pas orang sudah coba semua ya kan. Kenal dari internet semuanya. Kalau di sini orang namakan roti canai itu di sana roti Mariam. Di sana martabak itu namanya roti canai Arab. Orang Arab punya orang Arab. Kalau saya ini untuk India ditebar. Jadi dia 4 bukannya bulat. Dorang pun bulat sini kecil tapi lembut, tak digeprok. Saya punya bulat tapi saya geprok. Nah, itu perbedaannya. Jadi orang sudah mulai tahu, oh rupanya canai India yang dibilang nih yang ini, ya kan? Kalau roti canai yang dorang bilang maksud. Kemarin sih aku sebelumnya datang sini cari roti canai, sekali pernah rasa coba roti canai sini ternyata bukan roti canai ya kan? Oh ternyata ini roti Mariam, bilang dorang sini roti canai, orang Bulungan ya kan? Jadi bilang oh nantilah saya coba-coba buka, saya punya resep sendiri ya kan. Nah dari situlah mulai saya buka roti canai sendiri. Orang di sini martabaknya, misalkan martabak telur nih, kita pakaikan kari di sana, dorang tidak biasa pakai kari. Adanya dorang taunya pakai acar. Karena kan di sini kan banyak kan martabaknya pakai acar. Ya. Jadi kita pun mulai oh iyalah, karena kita di Indonesia nih ya kan, kita pasti mengikuti cita rasa dorang, lidah dorang Indonesia aja. Gitu. Kita tidak bisa juga ikuti Malaysia semua bahannya ya kan. Menu andalan kita roti john. Roti john sama tisu piramid. Tisu piramid dorang namakan karena bentuknya kayak piramid. Rotinya kayak tisu, tipisnya. Ini itu dibilangkan roti tisu piramid. Oh iya lebih terkenal, apalagi canainya di sana. Nah, itu dia. Karena orang sana sarapan paginya itu, Mas. Roti tisu sama roti canai. Rata-rata. Dimanapun kedai warung kita masuk di situ pasti roti canai. Itu sarapan pagi. Iya. Kalau di sini sarapan paginya kan nasi kuning. Di sana itu roti canai sama teh tarik. Pembuatan roti tisu pembuatannya itu satu adonannya sama canai juga sih adonannya. Cuman perbedaannya dia harus dikeringin, ditipisin, pas digulung begitu aja. Kalau roti tisu jelas kesulitannya memang berat. Lebih berat roti tisu dibuat dengan makan waktu. Nah, makanya orang kalau pesan kadang tuh pesan dulu bos tinggal. Kalau mau tinggal tunggu paling lama. Nah, kita pun tidak enak sama pelanggan ya kan. Itu misal 10 menit bisa. Kalau menu-menu lainnya paling tidak sampai 10 menit kalau yang lainnya kayak roti canai, roti john, kayak ataupun martabak. Yang paling lambat tuh di sini menunya cuma roti tisu. Karena kalau dia pecah diulangi nggak bisa, Mas. Sebenarnya kalau kita di Malaysia itu tidak ada sistem bungkus. Makan di tempat karena itu barang tipis nggak bisa dibawa jauh-jauh. Jadi kita di sini orang kadang minta bungkus tuh bingung kita rasanya kayak apa ya. Jadi sampai di sana kadang dia lempem ataukah dia pecah kayak kan kurir kita nggak tahu bawanya gimana, nggak hati-hati. Kita nggak puas hati lah orang bilang, nggak memuaskan kalau orang bawa pulang. Enaknya tuh kan
kalau dia makan di sini tempat dia toppingnya di luar, jadi menarik dilihat ya kan. Tapi kalau kita bawa bungkus pulang, kita tuh toppingnya di dalam, jadi orang tidak menarik. Jadi kadang orang yang tidak tahu roti tisu makannya secara apa, kadang dia lewati dari permukaan, dari bawahnya dulu dia bawa, jadi cepat dia rebah, ya kan. Harusnya dari atas dulu dia bukanya. Jadi banyak kan orang kenapa ya lempem? Kenapa saya simpan dia lempem di bawah? Karena dia bisa berdiri. Biar kalau dia terlalu kering dia pecah ya kan. Harus dia lempem sedikit gitu, tidak terlalu masak gitu. Nah, kadang orang kenapa ya lempem? Saya bingung juga ngapain kalau kamu betul-betul roti tisu yang kamu makan yang gurih, ya dari atasnya, ya kan. Orang kadang lewat dari bawah, jadi pecah, jadi rebah, enggak menarik gitu. Itu andalan di sana, makanya kita di sini berapa bulan kita berjalan roti canai ini hampir tutup sih. Nah, karena daun kita kan tidak ada yang kenalnya gitu. Sekali kenal Mbak Kokom ya kan, tahu tuh sosial media semuanya, Instagram, baru kita promosikan, baru di situ agak maju. Ini baru aja maju nih. Semenjak ada roti tisu sama roti john. Wah, banyak perjalanannya. Panjang ceritanya kalau kita mau pikirkan. Orang bilang pasang surutnya tuh keras betul. Setengah mati kita mau kedepankan kayak apa, karena kita belum lengkap ya kan, modal juga belum cukup ya kan. Pas ada teman-teman suruh bertahan sampailah sekarang. Dukungan pemerintahnya sana berbeda dari sini. Ya, di sana ada namanya hak milik, nggak ada. Namanya kita urus untuk usaha itu kerajaan punya semua. Nggak ada yang bilang Sianu punya nih, tanah punya Sianu, nggak ada. Harus punya surat-surat semua lengkap. Jadi kebanyakan di sana orang tuh nggak ada yang namanya buka usaha karena ribet prosesnya mau buka usaha di sana. Harus lengkap surat-suratnya semuanya. Biarpun jual sayuran, harus lengkap surat-suratnya. Banyakan orang di sana merantau tuh masuknya di kelapa sawit, kerja ikut sama company begitu ya kan, kayak di Binai begitu. Jadi orang kalau mau bilang ada rencananya buka usaha di sana, nggak akan bakalan buka usaha di sana. Ribet gitu. Ya, ribet urusannya. Alhamdulillah kita di sini berbedanya paling gampang lah buka usaha di sini. Pertama kali kita keliling, perkenalkan roti canai awalnya ya kan. 3 bulan saya keliling, pas itu berpikir buat capek juga kalau keliling ya kan. Jadi berpikir mau cari tempat. Nah, pas time pertama kali di sinilah buka roti canai. Keliling Tanjung Selor, pasar bawa keliling, kenali orang. Gitu. Iya. 3 bulan. Banyakan orang yang dari Malaysia sudah, oh iya nih roti canai Malaysia ini yang lama cari nih. Ya, baru di situ kenalkan produk kita kan. Karena awalnya kita kan di sini roti canai yang orang kira tuh roti Mariam. Nah, makanya saya bawa promosikan kayak orang-orang ke rumah-rumah yang tahu. Bahkan ada yang nggak tahu ini roti canai apa, makanan apa ya kan. Kalau itu kita tuh kalau mau ikutkan pikiran mau bilang, oh banyak sudah usaha-usaha yang lainnya ya kan. Kita tinggal jalannya aja sih mas. Ya. Malah lebih senang kita kalau kuliner di Tanjung Selor ini lebih banyak ya kan. Jadi orang pun senang. Tapi kalau bilang satu-satunya as Malaysia di sini aja.